Halo Sobat Foodies semuanya, ketemu lagi nih di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Oke, kali ini kita akan ngebahas 9 hal penting dalam menganalisa lokasi. Karena di dalam bisnis kuliner, yang paling penting adalah lokasi selain produk dan juga marketing. Dan biasanya teman-teman itu hanya fokus kepada strong produk dan marketing yang viral, tapi kadang melupakan pentingnya sebuah lokasi. Jadi hari ini kita akan ngebahas 9 hal penting sebelum teman-teman membuka resto dengan cara menganalisa lokasi. Oke, kita langsung aja. Nomor 1, Anda harus tentukan di mana target market Anda berada. Kenapa itu penting? Karena ketika Anda memilih lokasi di tempat yang target market Anda berkumpul, maka Anda berpotensi mendapatkan omset yang Anda inginkan. Nomor 2, size market yang tepat untuk brand Anda berada. Size market lebih ke arah berapa spending power atau potensi orang market Anda membeli produk Anda. Nah, ini juga penting. Dengan mengetahui di mana size marketnya berada, maka Anda berpotensi mendapatkan omset yang Anda inginkan. Ya. Nomor 3, Anda juga harus tahu di mana kompetitor bisnis Anda yang tepat berada. Karena kenapa? Dengan adanya kompetitor yang tepat di sekitaran Anda, membuat kompetisi jadi semakin sehat. Sehingga Anda bisa saling tarik-menarik antar konsumen dari market tersebut. Ya. Nomor 4, Anda juga harus tentukan tipe jalan yang cocok untuk bisnis Anda. Karena nggak semua tipikal jalan cocok untuk bisnis teman-teman. Sebagai contoh, misalnya teman-teman hanya buka di kios yang kecil. Dan teman-teman tuh nggak cocok kalau bukanya di jalanan yang jalan utama yang besar, yang jalur mobilnya cepat sekali, sehingga teman-teman secara brand tidak terlihat. Maka teman-teman cocok di jalan yang lebih ke second road atau wings road, ya. Jadi tentukan tipe jalannya. Yang nomor 5, tentukan jalur yang cocok untuk brand teman-teman. Jalur itu cuma ada 2 teman-teman ya, jalur berangkat sama jalur pulang. Nah, di sini biasanya bagi teman-teman kuliner yang fokusnya adalah makan berat, maka jalur pulang lebih diutamakan dibanding jalur berangkat. Tapi jika teman-teman bisnisnya coffee shop yang tanpa makanan berat, maka jalur berangkat lebih disukai jika memang teman-teman brandnya coffee shop. So, tentukan jalurnya dari teman-teman sendiri. Nomor 6, point of interest atau biasa dikenal dengan POI. Apa itu point of interest? Point of interest adalah apa aja yang teman-teman butuhkan ada di sekitaran lokasi yang teman-teman mau buka. Sebagai contoh misalnya teman-teman membutuhkan adanya sebuah kampus, sebuah kos-kosan karyawan, sebuah kos-kosan mahasiswa. Nah, itu dinamakan point of interest. Intinya adalah fasilitas apa aja yang ada di sekitaran lokasi yang teman-teman pilih untuk menjadi support system agar membantu brand teman-teman semakin ramai. Itu yang namanya point of interest. Lalu nomor 7, teman-teman juga harus tentukan jalur supply chain daripada tempat di mana teman-teman akan memilih lokasi agar mengetahui bagaimana cara mengirim bahan bakunya nanti ketika buka di situ, ya. Lalu nomor 8, nanti juga penting banget, harga sewa dari potensial area. Misal, dari lokasi yang dianalisa, teman-teman mendapatkan 3 potensi lokasi. Nah, teman-teman memilih dari sisi potensi omsetnya dengan variabel sewanya. Misalnya di satu titik sewanya lebih mahal dibandingkan titik yang lain. Tapi secara omset tidak terlalu pengaruh banyak secara potensi. Maka saya pribadi akan memilih sewa yang lebih murah dibandingkan dengan sewa yang lebih mahal. Itulah kenapa variabel sewa juga penting dalam sebuah variabel untuk memilih lokasi. Ya. Nomor 9 sebagai yang terakhir adalah jumlah penduduk dari area tersebut. Minimum kelurahan atau kecamatannya. Untuk apa? Untuk menghitung berapa conversion rate daripada teman-teman. Misalnya teman-teman conversion rate 10%, maka teman-teman akan mengali 10% dikali jumlah penduduknya. Maka itu adalah market teman-teman yang akan datang ke otaknya teman-teman. Nah, dengan mengetahui jumlah penduduk, maka teman-teman bisa menghitung conversion rate-nya berapa serta potensi sales-nya berapa. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi sebelum membuat produk dan sebelum membuka brand Anda, pastikan juga Anda memilih lokasi yang tepat untuk brand Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.